His perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Yeremia 18 ayat 4, demikian firman Tuhan. Apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Nabi Yeremia diperintahkan Tuhan untuk melihat cara kerja seorang penjunat di tempat pelarikannya. Dan ia memperhatikan apa yang dilakukan oleh si penjunan dengan sebongkah tanah liat di tangannya. Langkah demi langkah, si penjunan mengerjakan sesuatu dari bongkahan tanah tersebut. Dan itu bagaikan tangan Tuhan yang sedang bekerja dalam membentuk kehidupan. Dan apabila kita melihatnya dengan baik, hal itu bagaikan tangan Tuhan yang sedang bekerja dalam membentuk kehidupan manusia. Yang awalnya bermula dari sebongkah tanah, kita dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang dengan ketekunannya Tuhan terus mengerjakan sampai selesai dan baik menurut pemandangan Tuhan. Apa yang dikehendaki si penjunan atas tanah di tangannya itu selalu dibentuk dan jadi sesuai menurut kehendak si penjunan. Dan dengan begitu mudahnya ia mengerjakannya karena ia memang ahlinya. Tetapi tidak dengan mereka yang masih baru. Mereka mencoba untuk membentuk sesuatu yang sesuai dengan apa yang ada di dalam benak mereka, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi mereka yang masih baru bisa berulang-ulang membuat sesuatu yang akhirnya mungkin harus gagal. Akan tetapi ia terus mengerjakannya tanpa putus asa sampai membentuk sebuah bejana yang akan dapat digunakan. Demikian juga dengan tangan Tuhan yang sedang membentuk kehidupan kita. Ada rencana yang agung dalam benak Sang Pencipta. Beliau adalah Sang Penjunan yang agung atas hidup kita. Dan Tuhan juga akan terus membentuk hidup kita hingga sempurna dan sesuai dengan kehendak-Nya, serta baik menurut pemandangan matanya. Ketika pembentukan itu terjadi, mungkin kita juga berpikir, mengapa hidup yang sudah ideal, yang telah Tuhan ciptakan, kini menjadi rusak? Lalu kita mempertanyakan Tuhan, seakan-akan Tuhan yang bersalah, seakan-akan Tuhan yang telah memporak-porandakan hidup kita. Padahal bukan demikian kenyataannya. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi, ketika kita berpikir kehidupan kita sudah dalam kondisi baik, kita tidak pernah melihat apa yang ada dalam sisi Tuhan. Sebab mungkin Tuhan sedang mengatakan bahwa
Ia punya yang lebih baik. Itulah sebabnya Tuhan izinkan proses kehidupan terjadi di tengah-tengah hidup kita, agar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih, hanya dengan percaya kepada Sang Pencipta, yaitu Sang Penjunan Agung kita, maka kita dapat memahami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sebab di tengah-tengah kehidupan kita, Tuhan menghendaki yang terbaik. Dan yang terbaik itulah yang akan jadi dalam hidup kita. Karena hanya yang terbaik yang akan dipakai untuk tujuan yang mulia. Tuhan Yesus memberkati.